problem ini kita hukum, sanksi publik dan segala macam. Karena kita paham di beberapa pengalaman kita sebelumnya, kan kita juga udah menjalani hal kayak gini nggak sekali dua kali ya, Kang Glenn ya. Di beberapa tahun sebelumnya kita juga pernah ada pitch invasion, bahkan yang terakhir di musim lalu sama Persija kalau ingat sempat ada yang kerusuhan sama Steward. Padahal itu menang ya. Padahal itu menang ya kan. Artinya kita ngelihat bahwa ini bukan cuma tentang menang dan kalah, ini tentang bagaimana treatment yang tepat terhadap mereka. Baik lagi, kalau cuma kacamata sepak bola gampang, hukum gak boleh nonton ke stadion selesai. Tapi kan isu sosial juga mesti di-touch gitu. Akhirnya kita belajar, oh iya, hukuman tetap kita lakukan. Yang kayak kemarin kita tutup Tribun Timurnya. Karena kita tahu, ya selatan. Ini datangnya dari selatan. Itu dari selatan yang berseberangan antara barat selatan sama selatannya. Kita tutup dulu. Itu salah satu bentuk hukumannya, bahwa kita tutup supaya orang juga nggak bisa ke stadion. Tapi kemudian apakah kita ban? Ya juga, kita komunikasi juga dengan pihak terkait. Karena kita juga ketemu kan dengan mereka kan bahwa ya ini harus ada apa ya, ketegasan gitu kan ya. Tapi di luar itu juga ada hukuman sosial yang saya pikir pelaku juga udah rasakan kok gitu. Ketika dihujat oleh seluruh netizen, saya pikir orang ini juga gak akan bisa tidur. Orang ini juga gak akan bisa berani keluar rumah dan segala macam kan. I think social punishmentnya dia udah dapat gitu ya. Nah makanya kenapa kita kemarin ketemu sama dia. Kita juga belajar memahami kan, kita nanya kenapa sih Kang kemarin kayak gini. Dia cerita kok ya itu sebetulnya waktu yang ada video e-board ditendang. Itu bukan saya pengen ngerusak e-board kok gitu. Tapi itu saya tuh pengen nendang logo AFC. Saking keselnya saya sama AFC. Terus saya bilang emang kalau nendang jadinya gimana. Kadang kalau orang marah, kan bukan outcome-nya yang dicari, tapi keluapan emosinya aja yang mesti dikeluarin kan. Dan di momen itu mungkin itu yang mereka lakukan. Tapi dengan kita ngobrol sama mereka, akhirnya orang ini punya kayak, iya sih Kang, saya juga menyadari ternyata dampak dari apa yang saya lakukan kemarin berat ya. Keluarga saya terdampak. Saya mau udah gak perlu lagi diomongin gitu ya. Terus kedepannya gimana Kang? Ya saya jadi pengen ngomong sama teman-teman yang lain, janganlah kayak gitulah. Ternyata, dampak sosialnya itu berat loh. Saya jadi takut nih, saya bisa punya kerja gak ya? Ketika ngelamar kerja, orang ingat muka saya. Saya udah kena dampak hukuman sosialnya gitu. Gimana ya ke depannya? Saya juga gak tahu masa depannya akan seperti apa. Nah saya akan omongin ini ke teman-teman saya yang lain. Dibanding kita langsung kayak hukum. Oh kamu gini. Yang terjadi resisten. Yang terjadi teman-temannya bukan ngedengerin dia, malah ngomporin dia. Yang terjadi mungkin ada problem yang mesti kita beresin itu. Jadi ya itulah uniknya Bandung ya. Persib itu udah jadi kultur. Jadi approach-nya gak bisa lagi pakai pendekatan sepak bola hitam dan putih menang dan kalah. Harus pakai pendekatan personal, harus pakai pendekatan sosial gitu dan melibatkan banyak stakeholder.